Wah, ada berita baru lagi nih teman-teman, di mana TikTok dianggap sebagai predatory pricing. Di mana sekarang jam 2 subuh teman-teman, gue lagi nyantai, gue lagi pusing, gue sambil refreshing diri, gue sambil ngebaca artikel, tiba-tiba gue menemukan artikel ini teman-teman. Di mana TikTok itu dipanggil karena adanya ya predatory pricing. Kalian mungkin bisa cek-cek sendiri dulu, cuman di sini gue akan coba memberikan kalian sedikit penjelasan dan juga ya kerugiannya apa sih untuk kita sebagai para seller atau penjual di online. Predatory pricing merupakan istilah marketing yang berarti menjual rugi secara ekstrim. Ada dua dampak yang sangat tidak baik untuk kita para pengusaha. Yes, sebagai seller penjual di online. Yang pertama, perang harga, di mana banyaknya seller yang saling banting-bantingan harga sampai seller lain bangkrut atau memutuskan untuk tidak menjual produk itu lagi, sehingga seller yang bertahan akan mendapatkan keuntungan nantinya. Yang kedua, monopoli pasar. Ketika sudah banyaknya seller yang nggak kuat untuk menjual produk tersebut, akhirnya ada seller yang memonopoli pasar. Baik secara produknya, dia doang yang punya, atau sudah tidak ada lagi seller yang mau menjual produk tersebut. Tentu saja di poin ini, yang paling sangat-sangat diuntungkan adalah buyer atau customer, di mana mereka belanja di online dan mereka bisa membeli produk dengan harga yang murah dan mereka bisa mendapatkan produk yang sama persis. Dengan adanya predatory pricing seperti ini, dengan marketing membanting harga secara ekstrim, tentu saja yang diuntungkan adalah si customer, bukan para seller atau kita sebagai pengusaha di online. Karena dimana yang mereka yang punya modal lebih besar sudah pasti yang akan menang, atau mungkin yang sudah terbiasa banget untuk memainkan monopoli pasar. Apalagi ini si platformnya yang membuat predatory pricing. Masa kita bersaing dengan si platform tuh kayaknya ngaco banget ya. Buyer itu membeli produk dengan harga murah. Yes, beneran murah. Karena sesama pengusaha yang saling menjatuhkan, jadi customer yang sangat-sangat diuntungkan. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengatakan akan kembali memanggil TikTok, kali ini terkait predatory pricing. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, predatory pricing merupakan strategi perusahaan menetapkan harga sangat rendah atau di bawah harga pasaran dalam jangka waktu tertentu. Coba kita lihat, TikTok kan berjanji supaya tidak melakukan predatory pricing, kata Teten di kantornya. Tetapi tadi saya melihat harga parfum itu Rp100 dan celana pendek harganya Rp2.000. Itu ongkos produksinya di dalam negeri pasti di atas Rp5.000. Jadi belum ada perubahan dari TikTok, Teten menambahkan. Teten pun mengungkapkan potensi produk impor masuk ke Indonesia tetapi tercatat sebagai pedagang lokal, yakni produk impor masuk terlebih dulu ke Indonesia. Yang kedua, kemudian membuka toko di e-commerce dengan nama pedagang lokal. Saya melihat ada yang keliru dari bea masuk, ujar Teten. Coba kalian yang baik sebagai customer atau mungkin sebagai seller, pernah gak sih melihat harga di TikTok itu kadang suka nggak masuk akal? Dimana ada yang menjual produk dengan harga 2.000 perak, atau mungkin di bawah 2.000 perak, atau mungkin menjual baju deh misalnya ya, itu harganya tuh di bawah harga pasaran banget. Sedangkan kita mengetahui bahwa kita beli bahan baju aja dan untuk ongkos produksinya itu udah berapa duit. Terus mereka bisa menjual itu di bawah itu. Keuntungannya dari mana? Itu jadi kita berpikir ini kok agak nggak logis gitu. Mau pakai bahan apa? Tapi kalau misalnya kita lihat bahannya orang beli ya baju, mungkin emang kualitasnya jelek, tapi how? Gimana caranya lu mendapatkan bahan dengan harga semurah itu dan ongkosnya aja udah berapa duit itu untuk potong baju, produksi, cutting, dan sebagainya lah. Pokoknya itu contohnya kalau misalnya baju ya, apalagi untuk produk-produk lain, elektronik dan sebagainya. Terkadang gua aja suka melihat harga-harga yang nggak make sense. Tapi gimana soal teman-teman? Apakah teman-teman pernah melihat adanya harga-harga jual di platform marketplace, misalnya di TikTok, itu yang suka nggak logis gitu? Menurut kalian gimana? Coba kalian komen deh. Dan apakah kalian pernah mengetahui banyaknya produk impor yang datang ke Indonesia, kemudian ada toko-toko yang menjual produk tersebut? Kesannya orang lokal, padahal itu orang luar negeri yang buka toko di Indonesia. Gue sih nggak mau mengasumsikan. Menurut kalian gimana? Kalian tuh pernah melihat yang seller-seller modelnya seperti itu gak? Atau mungkin kalian
curiga ya, ada produk-produk yang datang tiba-tiba baru muncul, itu baru heboh mungkin di luar negeri, tiba-tiba udah ada di Indonesia dan dia bisa menjual dengan harga yang benar-benar murah. Dan ya kita bisa beli di toko di sini, dan kesana itu adalah toko lokal padahal itu adalah orang yang punya, itu orang luar negeri tapi buka toko di Indonesia. Apakah teman-teman pernah melihat hal-hal seperti itu? Coba kalian komen juga ya. Gue sih nggak membela platform manapun ya, gue juga nggak memihak TikTok misalnya, gue juga nggak membela TikTok, gue nggak membela platform-platform yang lain. Namun gue di sini sebagai seller, sebagai pembisnis dunia online, dimana gue juga punya toko online. Teman-teman di sini yang nonton video gue juga, gue tahu banget teman-teman di sini adalah seller-seller yang punya toko di online juga. Selagi kita itu mendapatkan keuntungan, tentu saja gue akan support banget. Makanya kalau misalnya ada fitur-fitur baru atau mungkin ada tips-tips baru, gue pasti akan sharing ke kalian. Namun kalau misalnya ada hal-hal yang merugikan kita sebagai pengusaha atau pembisnis online, gue juga akan kasih tau kalian. Karena di sini gue juga bukan di endorse teman-teman. Karena di sini gue juga bersifatnya sharing. Kalian punya bisnis, gue punya bisnis. Gue jualan di online, teman-teman di sini juga pasti jualan di online. Karena otomatis gue kebanyakan bahasnya soal tips and trik soal jualan online. Udah pasti audiens gue kebanyakan adalah seller. Jadi menurut gue ya ini udah agak ngaco dengan konsep predatory pricing. Kalau misalnya banting-bantingin harga tipis-tipis, ya udah biasa lah ya, kita juga udah sering lihat di marketplace. Namun kalau misalnya kita melihat banting harga yang terlalu ekstrim, sampai 2.000 perak misalnya, atau 5.000, atau mungkin bener-bener jauh banget di bawah harga pasaran. Ibarat lu mau banting rugi pun kayaknya untungnya tuh, sorry bukan untung, tapi ruginya tuh parah banget. Lu tadinya rugi cuma misalnya 5.000 karena lu pengen banting harga untuk habisin dead stock atau gimana lah. Tapi Bapak, lu harus banting sampai rugi 30.000 misalnya. Itu kan kayaknya udah nggak make sense. Sedangkan lu lihat secara demand, secara market itu masih ada produknya diminati. Udah gitu kan yang di sini yang dienakan adalah konsumen, adalah sebagai customer ya. Dimana mereka merasa bahwa harga murah ya memang harganya murah. Udah nggak ada lagi tuh harga-harga yang mahal. Semua produk itu murah. Itu jadi ngaco. Padahal kita tahu bahwa kualitas dari si produk tersebut itu juga udah ngaco. Jadi gue percaya masih banyak customer yang merasa kalau harga murah itu nggak logis. Kalau lu mau dengan dapet kualitas yang lebih bagus, lu udah pasti belanja dengan harga yang lebih mahal. Ada barang, ada kualitas, ada harga juga. Kayak gitulah ya, kurang lebih ya konsepnya ya. Gue udah mulai agak-agak error nih karena sekarang jam 2 subuh teman-teman ya. Berdasarkan catatan bisnis.com, TikTok Indonesia membantah membuka bisnis lintas batas cross-border di Indonesia. Head of Communication TikTok Indonesia, Anggini Setiawan mengatakan perusahaannya telah berkomitmen mendukung UMKM di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesale yang akan berkompetisi dengan para penjual di Indonesia, kata Anggini. Ya, we'll see ya, apakah benar menurut Head of Communication bahwa TikTok ini support UMKM dan gak akan menyerang produk-produk lokal. Full support di Indonesia. Gue sih berharap seperti itu ya. Tapi untuk konsep predatory pricing ini agak berbahaya ya. Ya walaupun kalian itu mungkin support di bagian UMKM lokal, tapi jangan sampai adanya predatory pricing. Harga murah untuk menarik demand, ya gimana ya? Mungkin nggak bisa semua produk, tapi jangan semua produk lu berbanting. Atau mungkin lu punya cara-cara khusus sendiri untuk menarik customer. Jangan semua produk lu banting harganya murah, apalagi adanya kasus-kasus kayak gue nggak perlu sebutkan lah ya, dimana ada host-host yang live streaming atau mungkin affiliate atau apapun itu ya, itu menjual harga dengan yang murah banget, sedangkan gue tahu banget HPP dari produk tersebut itu aja udah berapa duit. Kok lu bisa banting sebanting itu? Gue juga kadang bingung sih. Dan stoknya tuh bisa lumayan. Biasanya kalau bener-bener kayak lu flash sale nih, harganya lu banting, itu paling kayak cuman 1-2 produk. Paling banyak 5 lah. Tapi di sini gue bisa lihat sampai 10 sampai 20. Jadi kayak ini banting harganya beneran dibanting rugi banget, atau mungkin lu ada mainin material atau disupport sama si platform atau gimana, gue nggak ngerti deh itu. Tapi gue nggak mau terlalu banyak ngomong. Menurut kalian gimana mengenai berita ini? Kalau misalnya kalian ingin membaca lebih detail, silahkan cari-cari di Google. Udah banyak sekali beritanya soal predatory pricing ini. Kalian ketik aja di Google
predatory pricing TikTok misalnya, itu kalian udah pasti dapat nemu-nemu artikel yang banyak sekali. Di video ini gue cuma mau menyampaikan itu saja kepada semua ini, kepada teman-teman. Jadi silahkan kalian komen, kita berdiskusi santai aja, nggak usah marah-marah dan nggak perlu gimana-gimana. Ya diskusi aja lah, kita open discuss. Sekali gue ucapkan jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa komen, jangan lupa share ke teman-teman kalian mengenai info predatory pricing ini, dan silahkan nonton video-video gue yang lain karena gue banyak memberikan tips and trik soal jualan online. Karena intinya gue juga adalah seller di jualan di online, jadi gue akan full support buat teman-teman di sini untuk bisa sukses dalam jualan online. Dan kalau misalnya banyak fitur-fitur baru, ada info-info yang menarik, pasti gue akan kasih tahu di channel Rio Gandhi. Sekali gue ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Rio Gandhi, peace out.